Ada pertanyaan terkait dengan permohonan PSP barang rampasan dikaitkan dengan sekarang ada ketentuan bahwa setiap pengelolaan BUMN harus melalui SIMAN. Baik, kita sepil peraturan sampai paham. Yang perlu kita pahami ya, di dalam ketentuan PMK 118 dan juga di keputusan Menteri Keuangan terkait dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan BUMN melalui SIMAN, itu diatur bahwa mulai semester 2 tahun 2024 seluruh KL ya, kementerian dan lembaga pengelolaan BUMN-nya dilakukan melalui SIMAN. Tapi ingat, untuk barang rampasan PSP ini dilakukan bukan oleh KL ya, dalam hal ini adalah oleh pengurus barang rampasan. Nah, berarti ini masih ada pengecualian proses pengajuan penetapan status penggunaannya tidak melalui SIMAN, tapi melalui masih secara manual. Oke, kemudian yang pertama yang perlu kita perhatikan seperti biasa, yang mengajukan siapa, kemudian yang menetapkan PSP-nya siapa. Pertama, kita lihat dari sisi kewenangan pemohon ya. Di dalam PMK 145 itu disebut permohonan PSP dilakukan oleh pengurus barang. Dalam hal ini siapa pengurus barang untuk di kejaksaan? Yaitu Jaksa Agung. Tapi sudah ada pendelegasian wewenang di Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 dan juga ada surat dari Jaksa Agung Muda tahun 2017 terkait dengan pendelegasian wewenang permohonan atau pengelolaan barang rampasan. Di situ disebutkan bahwa untuk nilai wajar sampai dengan 500 juta, maka itu menjadi kewenangannya Kejaksaan Negeri untuk melakukan permohonan. Nah, kemudian siapa yang harus menetapkan? Apakah KPKNL? Di dalam PMK 145 diatur untuk KPKNL diberi kewenangan sampai dengan nilai wajar 1 miliar, maka itu menjadi kewenangannya Kepala KPKNL untuk menetapkan atau untuk menerbitkan penetapan status penggunaan atau PSP barang rampasan. Terakhir, terkait dengan format PSP-nya ya. Format penetapan status penggunaannya menggunakan format yang mana? Di dalam PMK 145 di situ sudah diatur apa saja yang harus dituangkan dalam PSP ya. Kalau mengenai format bakunya memang tidak diatur dalam PMK 145. Secara umum bisa menggunakan format PSP yang sudah ada, tapi pastikan apa-apa yang harus ada di dalamnya mengikuti PMK 145. Mungkin demikian, mudah-mudahan informasi yang singkat ini dapat mencerahkan kita semua. Kalau ada hal-hal yang kurang atau yang nggak sesuai dengan ketentuan, silakan bisa diberikan masukan di kolom komen.